Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau mengupdate hasil nabung rutin saham kita di bulan ke-7 ya. Jadi udah nggak berasa udah di bulan ke-7. Seperti apa hasilnya selama 7 bulan ini akan kita bahas di video kali ini. Kalian penasaran gimana hasilnya? Tonton sampai habis. Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian tahu, saya punya 5 saham di dalam portofolio nabung saham rutin ini dari berbagai sektor gitu ya. Kita bahas sesuai dengan abjad aja, karena kalau kalian pakai aplikasi biasanya diurutannya adalah sesuai dengan abjad. Yang pertama saya punya saham ACE ya, ACE Hardware. ACE Hardware ini saya punya 21% ya, alokasi dana total portofolionya adalah 21%. Dan saat ini ACE itu minus 14% ya, minusnya ya cukup dalam ya, 14%. Tapi sebenarnya minus 14% itu kalau untuk invest sebenarnya biasa gitu ya. Tapi kalau kalian mungkin trading jangka pendek, mungkin lihatnya wah udah minusnya banyak nih 14%. Tapi sebenarnya minus 14% itu masih standar gitu ya, minus yang standar. Jadi it's okay untuk ACE, terutama karena memang kinerjanya ya di kuartal 2 2022 juga masih tertekan ya untuk saham ACE ini. Masih belum ada tanda-tanda bangkit ya. Kita doakan mudah-mudahan di kuartal 3 ACE ini bisa terdongkrak kinerjanya gitu ya. Dan saat ini ACE-nya saya pegang di harga rata-ratanya ya 868, dan harga saat ini ACE itu di Rp745 per sahamnya. Lanjut ke saham kedua, ada saham Akra ya. Saham Akra itu saham yang pertama kali dibeli ya sejak awal bulan, jadi sejak Januari. Saat ini floating profit 47% ya, dengan alokasi dana hanya 11%. Jadi saya pegang Akra hanya 11% dari total portofolio. Rencananya Akra ini mau saya taking profit di 1.300 ya. 1.300 itu memang target awal saya untuk investment Akra adalah di 1.300 sampai 1.400 ya. Jadi kalau nanti masuk ke 1.300, kemungkinan akan saya lepas dulu dan saya switch ke saham lainnya. Saya sudah punya beberapa kandidat ya untuk menggantikan Akra kalau jadi gitu ya. Yang ketiga ada saham BBRI. Saham BBRI ini memegang 28% dari total portofolio ya. Dan saat ini harga BBRI 4.300, harganya kita pegang di 4.304. Jadi harga BBRI ini di kita belum kemana-mana ya, belum naik, jadi masih di situ aja. Untuk BBRI tiap bulan memang selalu ditambah alokasinya, karena setiap kali kita top up, salah satu yang ditambah duluan itu biasanya saya BBRI dulu, nambahin sektor banking. Dan itulah mengapa di portofolio sekarang BBRI juga yang tertinggi posisinya ya. Jadi saya taruh sektor perbankan itu yang tertinggi, alokasinya yang terbesar untuk manajemen portofolio saya. Yang keempat saya ada saham Paywon. Saham Paywon ini juga alokasinya terbesar kedua ya. Di sini saya pegang dari alokasi portofolio sebesar 25%. Jadi 20% alokasi saya isinya adalah saham Paywon, di mana saat ini sudah floating profit 6,5% ya. Lumayan ya, apalagi saham-saham properti di bulan Agustus ini, di pertengahan Agustus tuh mulai naik lagi gitu ya, karena sebelumnya sempat dibawa turun. Ketika video ini dibuat ternyata sudah naik lagi, dan saya masih optimis dengan saham-saham sektor properti untuk bisa diakumulasi di tahun ini, dan manggungnya mungkin sih harapannya di tahun depan gitu ya. Jadi masih punya cukup waktu untuk akumulasi. Dan saham terakhir yang saya punya adalah masih di sektor properti ya, turunannya yaitu SMGR teman-teman ya. Dimana dari total portofolio SMGR itu saya pegang di 19%, alokasinya di 19%. Saat ini minus ya, minusnya 3%. Jadi minusnya masih kecil, jadi ya tergolong belum kemana-mana juga ya. Jadi saham kita itu di 3 bulan pertama hanya BBRI, Paywon, dan Akra. Masuk ke bulan keempat itu nambah SMGR, terakhir nambahin ACE ya, kalau nggak salah urutannya begitu. Dan dari posisi ini, saat ini kita ya, year to date, berarti ngomongin year to date dalam 7 bulan, kita investasinya naik 4% teman-teman ya. Naik 4%.
Berbanding dengan IHSG yang sudah naik 7,2%. Jadi kita posisinya tertinggal nih sekarang ya. Di awal-awal bulan, di awal-awal tahun ya, bulan 1, 2, 3, komposisi portofolio kita berhasil mengungguli IHSG, tapi kemudian terkoreksi, dan saat ini justru kita tertinggal nih dari IHSG. Jadi perlu strategi gitu, gimana caranya hasil investasi kita bisa lebih tinggi dari IHSG. Dan pelajarannya saya ambil adalah portofolio saya saat ini ya, untuk nabung saham ini itu terlalu banyak saham yang sedang tertekan sektornya teman-teman ya. Jadi ada ACE yang pertama ya, minus 14%. Yang kedua ada SMGR, sektornya juga belum manggung ya, minus 3%. Yang ketiga, sektornya belum ramai tapi sebenarnya juga momentumnya belum dapat banget ya, yaitu sektor properti ya. Sektor properti ini Taiwan masih positif ya di portofolio kita, tapi sebenarnya secara sektor tadi ya belum manggung juga. Jadi dari 5 saham, 3 diantaranya itu sektornya kita belum manggung nih ya. Consumer goods, properti, dan turunan properti SMGR itu belum manggung. Sedangkan banking BBRI kita pegang sebagai benteng pertahanan ya. Jadi kalau saya masukin BBRI di sini untuk sektor defensif kita, untuk menjaga gitu ya. Ketika misalkan naik ya dia nggak naik terlalu tinggi gol-golan, tapi kalau turun pun masih bisa menjaga portofolio kita gitu sih untuk BBRI. Jadi yang works di sini hanyalah Akra gitu ya, sektor yang momentumnya dapat ya, karena dia bersenggolan dengan komoditi minyak gitu ya. Jadi apa yang akan saya lakukan di bulan Agustus ini nanti ya, ketika gajian, mungkin saya akan menambah satu emiten gitu ya, yang sektornya cukup dapat sentimen ya di tahun ini ya. Rencananya emiten itu akan masuk, bisa menggantikan Akra ya, idealnya menggantikan Akra atau bahkan menjadi emiten ke-6 di portofolio nabung rutin saya. Nah gitu aja teman-teman, sharing singkat ya video kali ini mengenai nabung saham rutin, dimana ini adalah hasil nabung saham rutin di bulan ke-7. Hasilnya memang masih kurang memuaskan gitu ya, apalagi tertinggal dari IHSG year to date. Mudah-mudahan sampai nanti akhir tahun Desember selesai, portofolio kita ya rancangannya bisa mengalahkan IHSG, bahkan optimisnya bisa 5-10% di atas IHSG. Itu ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Misalnya kalian lagi ngincar saham nih, atau kalian punya emiten jagoan, boleh tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa kita bahas di next video. Gitu aja, God bless you guys, bye-bye.